Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai cerita non-fiksi. Non-fiksi adalah sebuah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, penulis boleh mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis. Biasanya, non-fiksi disebut juga dengan cerita yang sebenarnya atau cerita fakta. Dalam cerita non-fiksi, aspek yang dilihat yakni sebuah kejadian atau suatu momen penting dan menarik. Kemudian diangkat lagi dengan menonjolkan nilai-nilai penting di dalamnya. Cerita non-fiksi berisi kejadian-kejadian yang sebenarnya atau fakta dan juga bersifat informatif atau memberikan informasi kepada pembacanya. Cerita atau isi yang terkandung di dalam non-fiksi memerlukan pengamatan dan data dalam membuatnya. Sebab itu menjadikan cerita non-fiksi dapat dipertanggungjawabkan isinya, dan biasanya cerita non-fiksi ini digunakan sebagai bahan rujukan informasi atau sumber bagi pembacanya. Karena ceritanya yang faktual atau nyata, jelas dan akurat, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam non-fiksi ini lebih ketat dibandingkan dengan cerita yang fiksi. Bahasa yang digunakan dalam cerita non-fiksi harus logis atau dapat diterima oleh akal sehat pembaca. Slide selanjutnya adalah jenis non-fiksi. Non-fiksi memiliki beberapa jenis, namun secara garis besar non-fiksi terbagi menjadi dua, yakni non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Apa itu non-fiksi murni? Non-fiksi murni adalah non-fiksi yang berisi pengembangan yang berlandaskan data otentik sebuah pengamatan. Kemudian yang kedua adalah non-fiksi kreatif, yakni sebuah data yang berkembang berdasarkan imajinasi penulis. Hal ini dilakukan agar tulisan tersebut dapat menyentuh nalar atau pikiran pembaca secara emosi pembaca dan mendapatkan gambaran yang lebih spesifik. Contohnya adalah novel, puisi, dan prosa. Namun, non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis karya sastra yang termasuk ke dalam cerita non-fiksi, yakni karangan opini. Opini ini merupakan suatu pendapat seseorang yang dikarang berdasarkan isu atau kasus yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua adalah esai. Esai ini adalah sebuah karangan yang membahas suatu permasalahan secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Kemudian yang ketiga adalah biografi. Biografi ini adalah non-fiksi yang berisi tentang riwayat hidup seseorang, namun ditulis oleh orang lain. Kemudian selanjutnya adalah memoir. Memoir ini adalah karangan sejarah atau peristiwa masa lampau yang dibuat untuk menekan pendapat, kesan, dan tanggapan penulis atau peristiwa yang dialami oleh tokoh yang berhubungan dengannya. Kemudian selanjutnya adalah karangan jurnalisme atau berita. Kemudian selanjutnya adalah eksposisi. Eksposisi ini adalah suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi ini termasuk ke dalam non-fiksi
yang berisi karangan yang dibuat untuk menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan secara logis. Kemudian selanjutnya adalah fungsional dan tulisan-tulisan sejarah, ilmiah, ataupun ekonomi. Selanjutnya adalah ciri-ciri non-fiksi. Yang pertama adalah teks non-fiksi menggunakan bahasa denotatif. Bahasa denotatif ini adalah bahasa yang memiliki arti yang sebenarnya. Artinya bahasa tersebut terbatas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Bahasa denotatif ini adalah bahasa yang sesuai dengan kenyataan. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat menafsirkan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian yang kedua adalah bahasa formal. Dalam cerita non-fiksi, biasanya menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia, KBBI atau PUEBI. Namun ada juga yang menggunakannya dengan gaya bahasa santai atau bahasa sastrawi. Baik bahasa santai maupun sastrawi, informasi yang disampaikan pembaca harus sesuai dengan kenyataan atau valid. Kemudian yang ketiga adalah teks non-fiksi disusun berdasarkan fakta yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah teks non-fiksi memiliki ide yang ditulis secara sistematis dan jelas serta logis. Biasanya nih cerita non-fiksi itu memiliki kaidah atau tatanan sistem yang harus ditaati dan sebabnya ia berlandaskan pada sebuah fakta. Maka non-fiksi harus jelas dan masuk akal atau logis. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah penyempurnaan dari temuan sebelumnya atau penemuan baru. Cerita non-fiksi dapat berupa cerita yang sudah ada sebelumnya atau cerita yang akan dibuat berdasarkan data yang ditemukan atau sesuai dengan kenyataan. Kemudian selanjutnya adalah teks non-fiksi terdapat interpretasi intelektual dan analisis. Dalam non-fiksi harus sesuai dengan tafsiran yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan analisis. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah sebisa mungkin menjadi objektivitas yang tinggi. Hal ini dilakukan agar fakta dan data yang disampaikan kepada pembaca sesuai dengan kebenarannya dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penulis. Selanjutnya adalah jenis-jenis buku non-fiksi. Berikut ini beberapa jenis buku non-fiksi. Yang pertama adalah buku biografi. Kemudian yang kedua adalah buku literatur. Kemudian yang ketiga adalah buku motivasi. Kemudian yang keempat adalah buku pendamping. Struktur teks cerita non-fiksi. Non-fiksi memiliki struktur-struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi. Bagian ini mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan awal dari sebuah cerita. Kemudian yang kedua adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga permasalahan berakhir. Kemudian yang ketiga adalah reorientasi, yakni berisi tentang kesimpulan suatu cerita dan penutup cerita. Umumnya berisi amanat atau pesan moral yang dapat diambil oleh sang pembaca. Selanjutnya adalah unsur-unsur non-fiksi. Untuk membangun keutuhan antar ceritanya, non-fiksi memiliki unsur-unsur atau landasan yang dijadikan acuan dalam menulisnya. Berikut ini adalah unsur-unsur cerita non-fiksi. Yang pertama adalah cover buku. Cover buku menjadi salah satu unsur penting dalam non-fiksi, sebab lewat cover buku ini dapat menarik minat
pembaca. Misalnya saja nih, kita pergi ke sebuah toko buku. Selain judul buku, hal yang menarik perhatian kita adalah covernya atau samak dari buku tersebut. Kemudian unsur yang kedua adalah rincian subbab buku. Subbab ini berfungsi agar pembaca dapat mengetahui keseluruhan isi buku secara mendetail. Kemudian yang ketiga adalah judul subbab. Paparkan subbab serinci dan semenarik mungkin. Dalam pemilihan subbab, kita menggunakan pilihan kata atau diksi yang menarik agar dapat menarik perhatian pembaca. Kemudian yang keempat adalah tokoh dan penokohan. Penokohan ini mencakup mengenai watak-watak tokoh. Kemudian yang kelima adalah tema cerita. Kemudian yang keenam adalah bahasa yang digunakan, yakni harus sesuai dengan KBBI atau PUEBI. Serta non-fiksi ini menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan topik buku tersebut. Misalnya saja adalah buku motivasi. Maka bahasa yang digunakan dalam buku tersebut yakni bahasa yang dapat membangun dan membangkitkan semangat serta dapat memotivasi. Dan sebaliknya, jika buku tersebut bersifat buku bahan ajar, maka bahasa yang digunakan yakni bahasa akademik dan ilmiah. Kemudian selanjutnya adalah penyajian alur cerita atau jalannya cerita. Alur yang menarik dalam non-fiksi akan membuat pembaca nyaman membacanya. Penyajian alur harus komunikatif dan mudah dipahami oleh pembaca, baik yang awam sekalipun.